Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Berdua TVRI Bengkulu untuk sore hari ini Senin 16 Oktober 2023 tentunya, dan masih bersama saya Heru Fahmi dengan tema kita pangan dan juga permasalahannya. Dengan narasumber kita ada Bapak Iskandar Rahmatullah selaku Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan juga Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, dan juga Bapak Heri Bustamam selaku akademisi. Kita kembali ke Pak Iskandar Rahmatullah terlebih dahulu nih. Nah, Pak Iskandar merupakan Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan juga Keamanan Pangan nih. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin tugas pengawasan mutu itu seperti apa, dan juga keamanan pangan itu apa sih sebenarnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi tugas kami di UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan ini pada prinsipnya adalah menjaga agar pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah terjamin kualitasnya. Dalam artian dia terhindar dari residu maupun bahan-bahan berbahaya, termasuk juga dalam kapasitas pengolahannya, dalam artian budidayanya. Jadi di situ memang ada tingkatan-tingkatan kita penilaiannya, ya. Jadi agar pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu memang aman, gitu. Layak konsumsi. Layak konsumsi, tidak mengandung residu bahan kimia, kemudian tidak juga mengandung bahan-bahan berbahaya yang mungkin bisa merugikan kesehatan apabila itu tertelan atau terkonsumsi termakan oleh masyarakat. Ya, oke. Nah, untuk ketahanan pangan, keamanan pangan sendiri mungkin? Ya, keamanan kita juga bergerak juga bukan hanya di pangan segarnya, tapi juga di pasar, di tempat di market ya, di pasar-pasar di situ kita menjamin agar yang beredar itu memang aman ya, dalam artian di situ maka kita melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pangan-pangan ataupun yang berasal dari tumbuhan yang beredar tadi, untuk kita lakukan pemantauan dan pengawasan bekerjasama dengan BP POM dan aparat terkait, sehingga pangan yang juga beredar di pasar itu memang benar-benar yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat ya. Oke, baik, kita kembali ke Pak Henry tentunya selaku akademisi. Nah, untuk pengawasan mutu ini sendiri penting nggak Pak untuk Bapak sendiri sebelum pangan ini beredar di masyarakat, adanya terlebih dahulu pengawasan mutu dari dinas terkait? Penting nggak menurut dari Pak Henry selaku akademisi dan juga masyarakat? Oke, ya kalau menurut standar ya itu satu hal yang harus dilakukan. Berarti sangat penting sekali kita menjamin bahwa pangan yang beredar di masyarakat adalah aman, ya. Jadi aman dari segi baik segi fisik, kimia maupun fisiologis. Nah, masyarakat tahu itu sudah aman dikonsumsi itu dari mananya Pak, kalau boleh tahu? Kalau secara umum masyarakat melihat pertama dari kualitas barang pangan, bahan pangan tersebut, ya. Jadi bisa dilihat dari fisiknya, ya, fisik, warna, aroma dan sebagainya, ya, itu yang bisa dilihat. Kalau tidak bagus, biasanya kan ada bermasalah, ya, bermasalah seperti bentuk, banyak yang seperti beras, ada beras yang patah, yang berwarna kuning, ya, atau diinvestasi oleh serangga atau jamur, ya. Dan satu lagi barangkali indikatornya harga, ya. Nah, jadi harganya yang terjangkau, ya. Jadi kalau yang aman jangan yang murah, ya. Kadang kan masyarakat berebut itu memberi pangan murah, tapi dia tidak melihat kualitasnya baik atau tidak. Baik. Itu ya. Nah, kita kembali ke Pak Iskandar nih. Untuk Pak Iskandar sendiri nih, Indonesia pernah nggak sih Pak mengalami namanya krisis pangan? Ya, setahu saya sih dalam jangka waktu terakhir ini belum juga pernah, ya. Dan krisis pangan itu sendiri apa Pak? Kalau bisa dijelaskan mungkin. Itu tadi, ya
suatu kondisi di mana terjadi kelangkaan dan ketidaktersediaan mendapatkannya. bahan pangan yang memang merupakan bahan pokok dari yang dibutuhkan masyarakat, yang memang bahan apa istilahnya yang merupakan kebutuhan mendasar daripada masyarakat tadi, yang seperti saya jelaskan tadi ada 12 komoditi tadi. Yang itu ya terutama yang kalau untuk kita orang Indonesia ya jelas Beras ya. beras, ya kan. Kemudian apa namanya tuh telur, yang daging, ikan, kemudian cabe apa bawang merah, bawang putih itu. Ya, itu yang jadi indikator kita sekarang karena memang itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Ya. Nah, Indonesia sekarang saat ini atau Bengkulu sendiri masih mengimpor beras sendiri atau seperti apa? Kalau beras kita jujur saja sebenarnya Bengkulu kalau kita lihat dari segi produksi ya, kebetulan saya juga dulu mantan di pertanian juga, sebenarnya mencukupi seperti kata Pak Henry tadi. Oke. Nah, tapi dalam kondisi tertentu memang dikarenakan di daerah lain terjadi kekurangan dan juga memang trennya beras kita ini banyak keluar, terutama gabahnya, sehingga kadang-kadang kebutuhan kita di daerah sendiri ya bukan agak kurang. Maka tadi kebijakan pemerintah salah satunya secara nasional ya melakukan impor untuk melakukan stabilitas pangan itu tadi supaya dalam kondisi tersedia dan harganya juga stabil gitu. Ya karena memang juga masalah harga ini tadi juga bukan hanya masalah ketersediaan juga, tapi mungkin biaya produksinya juga karena situasi ekonomi kita sekarang juga dipengaruhi oleh politik global sehingga harga-harga sarana produksi, contoh pupuk dan sebagainya meningkat, sehingga itu juga perlu disikapi dalam artian seperti kata Pak Presiden kita juga, masyarakat petani senang, masyarakat si pembeli juga tidak merasa keberatan gitu. Jadi memang itulah fungsi kita pemerintah supaya menciptakan kestabilan tadi. Oke, baik. Ya. Nah, kita kembali ke Pak Henry tentunya. Nah, setuju nggak kalau Indonesia ataupun juga Bengkulu sendiri masih mengimpor yang namanya beras itu sendiri, padahal kita tahu bahwa Indonesia ataupun Bengkulu sendiri merupakan negaranya agraris, negara yang banyak petaninya dan juga sawah berlimpah dan lain sebagainya. Ya, saya kalau melihat ada impor ya, terutama impor beras Bengkulu dari luar daerah maupun dari luar negara. Pertama itu seperti yang dikatakan Pak Iskandar tadi, pertama untuk penyeimbang ya, penyeimbang kebutuhan kita. Kemudian yang kedua juga ada kebutuhannya ya, seperti para pedagang nasi goreng atau para pedagang nasi Padang itu mereka lebih suka beras dari Padang, Beras Solo. sehingga beras Solo ya, Oke. sehingga kita harus impor beras Solo ya. Nah barangkali ini ya, kalau saya bilang saya setuju apa tidak ya, karena kita berada pada pasar global, ya setuju aja. Oke, Ya. baik. Nah tapi kalau bisa nggak kita juga memproduksi kualitas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan atau permintaan kita sendiri. Oke, Ya. baik. Nah seperti kalau bisa kita beralih ya. Kenapa kita tidak bisa menghasilkan beras setara dengan beras Solo atau beras Padang itu, atau malah beras yang kita impor dari dari India ya, untuk nasi, beras mati dan sebagainya. Nah, mungkin kita perlu diversifikasi paritas. Oke. Ya. Nah itu untuk mencukupi kebutuhan kita tadi. Oke, Nah, baiklah. barangkali itu yang harus kita lakukan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita di sore hari ini. Pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.